Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kita kembali bertemu di dalam pemuritan online ini. Dan ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juli. Saya akan merangkumkan semua pembelajaran kita, firman Tuhan dengan rema yang Tuhan berikan, stronger than before. Dan sebelum kita memasuki pemuritan ini, mari kita siapkan hati, kita minta Roh Kudus menuntun kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu memelihara kami hari lepas hari, dan kekuatan yang daripada-Mu terus menopang kami. Malam hari ini kami rindu untuk kembali diisi dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan menguatkan setiap kami. Oleh karena itu berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, di pemuritan yang terakhir ini saya mau sampaikan poin yang terakhir terlebih dulu. Kita sedang mempelajari bagaimana menjadi kuat, lebih kuat dari sebelumnya, walaupun badai yang sedang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada badai-badai yang pernah kita alami sebelumnya. Pembelajaran ini diberikan Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan poin yang terakhir itu ada di ayat 8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, bagaimana kita menjadi kuat, lebih kuat daripada sebelumnya, adalah ketika kita menjaga pikiran kita, memastikan bahwa yang masuk di dalam pikiran kita adalah semua hal yang baik yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, sehingga pikiran kita diisi dengan semua kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, a man is what he thinks in himself. Jadi we become what we think. Apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan apa yang ada di dalam itu akan keluar dari diri kita. Jadi kalau kita tidak mau hal-hal negatif itu terjadi, lalu kita melakukan hal-hal yang negatif, jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Penting sekali hari-hari ini, saudaraku, kita memilah-milah apa yang kita pikirkan. Karena begitu banyak berita-berita buruk, berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan. Dan kalau itu terus-menerus masuk dalam pikiran kita, maka pikiran kita itu menjadi pikiran yang penuh dengan kotoran-kotoran, dan itu akan mempengaruhi seluruh hati kita. Kita sudah belajar bahwa imunitas kita itu tergantung sekali dengan bagaimana sikap hati kita. Kalau pikiran kita negatif, kita akan menjadi down, menjadi pesimis, menjadi khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan justru imun kita akan drop. Karena itu, kalau engkau mau jadi lebih kuat daripada sebelumnya, pastikan engkau memikirkan apa yang engkau pikirkan. Think what you think. Rangkuman dari pembelajaran kita sepanjang bulan ini, untuk menjadi lebih kuat, kita punya 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga sukacita di dalam hati kita. Sukacita kita bukan karena dunia, tetapi bersukacitalah dalam segala hal karena Tuhan. Yang pertama, kita tahu karena Tuhan kita baik, dan karena Tuhan kita itu setia. Lalu yang paling penting lagi, bersukacita, karena di atas semua masalah dunia, kita sudah memiliki keselamatan.
keselamatan yang menjadi jaminan, sehingga ketika dunia ini selesai, kita bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Lalu kemudian poin yang kedua, Tuhan ingatkan kita untuk berbuat baik justru di masa-masa yang sulit ini, supaya banyak orang mengenal kebaikan Tuhan melalui kita. Dan kalau kita berbuat baik, justru ketika keadaan tidak baik, kita jadi tidak terlalu fokus dengan masalah kita, tidak terlalu hanya memikirkan persoalan kita. Kita jadi berkat, dan ketika kita memberkati orang lain, saya percaya God will take care of us. Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan mengatakan kita tidak boleh khawatir, tetapi ketika kekhawatiran itu datang, hanya satu senjatanya, hanya satu obatnya, yaitu berdoa. Naikkan pujian syukur, karena doa itu membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga Tuhan bisa mengintervensi semua keadaan kita, kekhawatiran kita, dan Tuhan akan bekerja menolong kita. Dan ketika kita menaikkan syukur, walaupun keadaan tidak baik, hati Tuhan disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, Dia pasti akan membela kita, karena Dia suka dengan anak-anaknya yang bersyukur, yang berterima kasih apapun keadaan yang sedang terjadi. Lalu yang terakhir yang barusan saja kita pelajari, hati-hati, jaga pikiran kita dari semua hal-hal negatif, berita-berita buruk, berita-berita hoax yang tidak penting, yang hanya akan mengganggu pikiran kita. Karena dari pikiran kita, itu akan mempengaruhi seluruh hati kita, dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir saudaraku, di ayat yang ke-7, Tuhan berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menghadapi badai, lalu kita melakukan 4 hal ini, maka Tuhan sudah memastikan sekalipun badai besar, engkau akan tetap dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Perhatikan bahwa damai sejahtera yang dari Allah adalah melampaui segala akal. Walaupun keadaan itu sangat-sangat menakutkan, tetapi kita tetap tenang, kita tetap teduh, kita tetap teguh berdiri, kita memiliki damai, karena damai yang dari Allah itu tidak terbatas oleh hal-hal yang bisa diterima akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu artinya walaupun dari kacamata dunia, situasi ini, kondisi ini, apa yang kita alami, itu tidak mungkin membuat kita tenang, teguh, dan tetap merasa aman dan merasa damai. Tetapi toh kita mengalami ketenangan dan damai sejahtera dari Allah. Itu adalah harta yang terbesar yang saat ini kita perlukan. Damai sejahtera yang melampaui segala keadaan, damai sejahtera yang melampaui segala kesulitan, damai sejahtera yang melampaui segala badai sebesar apapun, karena Allah ada bersama dengan kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita? Kalau Allah yang memelihara hidup kita, kita tidak akan dibiarkannya kekurangan. Saya berdoa pemuritan bulan Juli ini membuat saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Mari kita tutup pemuritan ini saudaraku, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sepanjang bulan Juli ini. Kami percaya bukan kebetulan Tuhan berikan firman ini untuk membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau mementeraikan 4 hal ini yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi badai. Biar Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk bersuka cita
terus melakukan kebaikan, tidak khawatir tetapi bertekun dalam doa, dan memelihara pikiran dan hati kami, sehingga damai sejahtera-Mu adalah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap teman-teman, rekan-rekan yang setia mengikuti pemberitaan ini. Biarlah setiap kalinya mereka semakin dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman-Mu yang adalah batu karang bagi kami. Jagai mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka. Hamba percaya mereka terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa yang kami naikkan bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu kepada Bapa di sorga untuk terima berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, kebaikan dan kemurahan. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maju terus dalam Tuhan saudaraku, tetap kuat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.